Halo, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saat ini saya berada di sebuah kapal pinisi Nusantara, ada di daerah Situ Patenggang. Saudara, perenungan firman Tuhan buat hari ini berbicara mengenai pertobatan. Seringkali kita memaknai pertobatan dalam arti yang sangat sempit sekali, yaitu perubahan perilaku. Orang yang dulunya pemabuk, hari ini berhenti, maka kita anggap dia sudah bertobat. Orang yang dulunya sering kali mencuri, lalu dia berhenti, lalu kita anggap dia bertobat. Orang yang dahulu sering berjudi, hari ini dia stop berjudi, kita anggap itu bertobat. Saudara lihat, hal-hal ini hanya perubahan perilaku. Makna sesungguhnya pertobatan di dalam bahasa aslinya, yaitu metanoia, artinya perubahan pola pikir. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perubahan pola pikir seperti apa daripada pertobatan yang metanoia ini? Yang dahulu kita hidup hanya untuk menyenangkan, memuaskan diri kita. Yang dahulu kita hidup hanya untuk menyukakan kepentingan diri kita. Hari ini, ketika terjadi pertobatan, metanoia, perubahan pola pikir. Pola pikirnya berubah 180 derajat. Pola pikir yang berubah itu bukan mementingkan buat dirinya lagi, tetapi mementingkan bagaimana Allah disenangkan, Allah disukakan lewat kehidupan pribadinya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita lihat kisah daripada Zakheus sang pemungut cukai. Perjumpaannya bersama dengan Kristus membawa suatu pertobatan dalam hidupnya. Pola pikirnya berubah. Dahulu sebagai sang pemungut cukai sebelum bertobat, dia hidup hanya untuk dirinya. Dia memeras harta orang. Dia memungut cukai setinggi-tingginya hanya untuk memuaskan dirinya. Ketika terjadi perjumpaan dengan Kristus, terjadi pertobatan, pola pikir berubah. Sehingga dia rela membagikan harta yang dimiliki. Dia rela mengembalikan harta yang dia peras dari orang-orang yang dipungut cukainya. Inilah pertobatan sejati, perubahan pola pikir. Ketika terjadi metanoia, pertobatan pola pikir ini, segala pikirannya, segala senternya hanya bagaimana Tuhan dipuaskan dan disenangkan. Kita juga bisa melihat kehidupan daripada Rasul Paulus sebelum mengalami pertobatan. Bagaimana dia menjadi orang yang arogansi, hidup hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ketika perjumpaannya bersama dengan Kristus, dia hidup berani hanya untuk bagaimana Tuhan disenangkan dan dipuaskan. Oleh karena itu, ingat saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita harus mengalami pertobatan, yaitu pola pikir kita yang berubah. Yang dahulu kita hanya mementingkan diri kita, ingin memuaskan kehidupan kita, menyenangkan diri kita. Hari ini kita bertobat, bahwa pola pikir kita harus berubah. Bagaimana Tuhan disenangkan dan dipuaskan lewat kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu yang menjadi pemahaman pertobatan kita, saya percaya hari-hari kehidupan kita, langkah perjalanan hidup kita, kita tidak akan pernah sembrono dan sembarangan menjalani hari-hari hidup kita. Baik perkataan kita, pikiran kita, perilaku kita lakukan hanya bagaimana Tuhan disenangkan. Mengapa? Karena kita berusaha memahami bagaimana pikiran dan perasaan Kristus hadir dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari setiap hari kita melakukan pertobatan ketika ada pikiran dan perasaan kehendak Kristus tidak kita genapi dalam hidup kita. Saudara, biarlah perenungan firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Setiap hari kita bertobat ketika ada hal, pikiran dan perasaan Kristus tidak tergenapi dalam hidup kita. Ada hal, pikiran kita hanya untuk menyenangkan diri kita. Maka, ingat, pertobatan metanoia itu pola pikir yang berubah. Pola pikir di mana kita hanya menyukakan dan menyenangkan Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita. Shalom, sola gracia, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.